Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Aprilia dari kelas 646B31 dengan NIM 6420781. Di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliability statistik untuk memenuhi tugas UTS metode kuantitatif. Di sini saya sudah mempunyai data dari jawaban kuesioner teman sekelas saya, dan di sini saya sudah punya 3 variabel. Yang pertama ada kualitas pelayanan, yang kedua itu ada kualitas produk, dan yang ketiga kepuasan konsumen. Setelah itu kita di sini udah mempunyai data dari variabel setiap variabel. Dan di sini saya udah mempunyai data variabel pertama yaitu tentang kualitas pelayanan. Setelah kita copy dari Excel, kita lanjut untuk buka SPSS dan kita masukkan di data SPSS. Setelah kita copy di data SPSS dari Excel, kita masukkan variabel view dan kita ganti di bagian name. Kita ganti dengan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, dan X1.6, X1.7, dan total X1. Untuk di tipe numerik, kita tetap numerik karena kita memakai angka. Untuk desimal, kita ganti untuk di angka 0. Untuk fail tetap non, missing non, dan identity. Untuk di measure kita ganti scale. Kenapa kita pakai scale? Karena scale itu adalah tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data variabel angka seperti menghitung nilai statistika deskriptif. Jadi kita pakainya di scale. Lanjut, kalau kita udah memiliki datanya, kita langsung ke analisis untuk menentukan uji validitas pertama, yaitu kita ke Corel, ke Bayes-Feret. Setelah kita pindahkan semuanya seperti ini, dari kolom yang kiri ke kanan, dan diikuti serta total, kita mencet OK. Yang pertama itu uji validitas, dan di mana setiap totalnya itu ada yang ada bintang dan tidak. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa maksud dari bintang tersebut. Jadi, jika bintang 2 itu sangat valid, dan jika bintang 1 itu valid, dan jika tidak ada bintangnya di setiap total itu berarti tidak valid. Kita bisa lihat dari data tersebut, kalau di total yang pertama itu sangat valid karena ada bintangnya 2, dan untuk di total yang kedua itu tidak valid karena tidak ada bintangnya. Total ketiga sangat valid, total keempat sangat valid, total kelima sangat valid, total keenam sangat valid, dan total ketujuh pun juga sangat valid. Setelah kita mendapatkan data dari uji validitas, kita lanjut untuk menentukan reliability statistika. Kita ke scale untuk reliability analysis. Jadi di tahap ini dari kiri ke kanannya kita pindahin untuk total X1, X1.2 sebagainya sampai ke 7, dan untuk total X tetap di bagian sebelah kiri. Pastikan modelnya itu di alpha, kita OK. Nah, kita udah mempunyai datanya di reliability statistik. Kita bisa lihat kalau di sini core alpha-nya itu 878. Dan kalau untuk mencapai valid itu di atas 6. Jadi bisa dinamakan untuk variabel pertama ini di reliability-nya sangat valid. Lanjut, kita ke variabel kedua. Di sini saya sudah mempunyai data di variabel kedua itu kualitas produk. Setelah kita copy, kita lanjut ke bagian SPSS-nya. Nah, di sini udah saya copy di bagian data dan sudah saya ganti untuk di variabel view-nya itu. Untuk di name itu kita ganti X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, atau X2.5, X2.6, dan total X2. Untuk di desimal kita ganti ke angka 0. Karena kita bilangan ya. Untuk di ini kita ganti scale, seperti yang tadi saya sudah bilangin, kalau scale ini kita ganti untuk menghitung nilai statistika deskriptif. Jadi kita pakai scale. Setelah itu kita ke analisis lagi untuk menentukan uji validitas. Jadi kita ke Walet, ke Bayes-Feret. Nah, seperti tadi yang di pertama, kita kan sudah pindahkan. Jadi ini kita pindahkan terlebih dahulu. Untuk di X2.1 kita pindahkan. Pindahkan ya. Nah, kalau ini sampai di total ya. Kita lanjut, kita pilih OK. Nah, kita bisa lihat di sini data untuk uji validitas di total X2-nya ini
dia yang di pertama sangat valid, di kedua sangat valid, di ketiga sangat valid, di keempat sangat valid, dan di X2.5 itu sangat valid, dan di X6.6, X2.6 di total ini dia tidak valid karena dia tidak memiliki bintang. Nah ini ya, ini dia sudah valid. Setelah kita udah menentukan eligibilitas, kita lanjut untuk menentukan reality analisisnya. Kita ke analisis lagi, terus ke scale, ke reality analysis. Dan di sini kita pindahkan semua kecuali di total, karena kita akan melakukan ininya hanya di bagian jawaban kuesioner dan bukan totalnya. Dan pastikan di model ini alpha. Setelah ini kita oke. Nah, kita bisa lihat di sini kalau untuk reliability statistiknya adalah dia 789 yang dimana dia valid karena di atas 6. Yang di sini ya. Sudah seperti itu, kita lanjut ke variabel ketiga, yaitu di mana dia Y. Di variabel ketiga itu kenapa kita sebut Y? Karena X1 terhadap Y, dan Y ini adalah dari kepuasan konsumen. Kita lanjut ke SPSS-nya. Udah kita copy dari Excel ke data, kita lanjut ke variabel Q untuk mengganti di name itu di Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6 dan totalnya. Untuk di tipe tetap numerik, di desimal kita ganti ke angka 0. Setelah itu kita ganti ke scale seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Scale itu untuk menentukan nilai statistika dari deskriptif. Setelah sudah kita kerjakan, kita langsung ke analisis untuk menentukan seperti tadi lagi uji validitas. Ini kita pindahkan sampai di bagian total. Setelah semuanya correct version, terus test of nya juga tuh valid, jadi kita langsung ke pilih OK. Untuk data yang di variabel ketiga, kita bisa simpulkan bahwa semua data ini sangatlah valid karena di setiap totalnya ini memiliki bintang 2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di data variabel ketiga ini sangat valid. Lanjut kita untuk menentukan reliability analisisnya. Ini kita pindahkan semua. Untuk di mode tetap di alpha, kita oke. Dapat kita simpulkan dari reliability statistiknya ini bahwa dia 921, dan di mana dia sangat valid ataupun valid karena kita batasannya itu di 6, jika di atas 6 itu berarti valid. Nah, tadi kita udah mengerjakan untuk 3 variabel, jadi dapat saya simpulkan bahwa setiap data yang kita masukkan untuk menguji valid atau tidak validnya dari setiap jawaban kuesioner yang sudah kita isi. Jadi mungkin dapat kita simpulkan kembali kalau kita mau datanya valid atau tidaknya, itu berarti kita harus memperbagus untuk jawaban kuesionernya. Mungkin sekian dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau sebagainya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.